Zahidul. Baik Gus, tentang orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat adalah orang-orang yang pada saat mengikuti Ramadan dan juga sebagian dari Syawal. Dan kemudian pada saat itu tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah. Namun setelah sholat Idul Fitri, ia mendapatkan rezeki yang sekiranya itu bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah. Bahkan juga masih wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi waktu wajib itu ya cuman antara setelah terbenamnya matahari pada malam terakhir sampai sebelum sholat naik mimbar. Jadi kalau sholat sunnah itu kan khutbahnya setelah sholat, tapi kalau sholat wajib sholat Jumat itu khutbahnya dulu, sholatnya belakangan. Jadi kalau misal dapat rezeki tidak wajib, tapi seandainya dikeluarkan baik. Gitu. Tapi untuk kewajiban sudah tidak ada, dianggap tidak mampu. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya sebutkan, di antara manfaat zakat fitrah di antara begitu banyak tadi, di antaranya adalah bisa menjadi sebab diterimanya amal kebajikan selama satu tahun. Itu sampai hari raya dari masa tanggal 1 sebelum terbenamnya matahari. Waktu haram tadi perlu saya sebutkan ya. Itu setelah matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Tapi yang telah berkewajiban saat mendapati Ramadan tadi, dia mampu, kok tidak dibayar, tetap wajib dibayar. Namun selain kehilangan keutamaannya, dia juga mendapatkan dosa karena keterlambatan. Adapun dosa tidak bayar zakat sudah tidak ada. Mendosa haram ini dosa karena keterlambatan. Berarti karena kelelean ya. Baik Gus, ini sebelum kita lanjutkan ini saudara yang bergabung ini Gus, ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah senantiasa pantau ini. Baik, assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya ini yang pertama, ini ya Mas Faisal ini dengan satu kaul yang mengatakan bahwa apakah benar sholat kafarat 4 rakaat di Jumat terakhir Ramadan bisa mengganti sholat-sholat yang telah tertinggal di tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, hutang di bank yang sampai 50 juta lebih itu apakah wajib kena zakat mal? Ya, matur nuwun guys. Ini yang pertama, masalah sholat kafarat. Memang ada tradisi orang-orang dahulu yang Ramadan akhirnya seperti ini dari dulu setiap Ramadan atau ini mesti ada pertanyaan tentang masalah ini, mesti dibahas. Sekali lagi, sholat yang kita tinggalkan dahulu, kita sudah Islam tapi tidak lain dengan kabar asli. Kemudian kita masuk Islam, jadi sholat-sholat yang dulu dia tidak sholat tidak wajib. Tapi mereka yang Islam tapi tidak sholat, kemudian dia taubat, itu yang dulu wajib itu kodok. Begitu juga orang yang pernah masuk Islam kemudian keluar, balik ke Islam lagi lah, selama dia keluar itu sholat yang ditinggalkan wajib sebagai hukuman sanksi. Nah, Islam ini jangan main-main. Ada pun masalah sholat kafarat, ulama pendapat yang paling masyhur ya tetap tidak bisa mengkodok sholat yang baru. Kodok yang sholat yang kita tinggalkan ya seperti harus disahur seperti apa yang kita tinggalkan. Misalnya 5 tahun ya 5 tahun kita sholat ya bisa kita lakukan kapan waktu. Dan ada waktu yang dilarang. Yang paling ringan selama sampai masih melakukan sholat, jangan melakukan sholat sunnah, ganti sholat untuk mengkodok. Karena mengkodok sholat ini kan wajib, sedangkan sunnah ini tambahan.
Bagaimana bisa Anda bersedekah tapi Anda tidak membayar Tidak membayar zakat. zakat? Nah, gitu. Oke, jadi tetap oke kalau kita ikut orang tua kita lakukan sholat monggo. Tapi tetap sebagai backup, mungkin kalau umur kita tidak sampai, mungkin ini juga bisa menjadi hujan kita mengikuti amalan orang untuk mengkodok sholat kita. Selama kita hidup ya kita harus sahur, kita kodok semua sholat yang kita tinggalkan seumur hidup kita, seingatnya gitu ya. Selama kita masih hidup. Allah. Dan kalau umur takut kan ini juga bisa menjadi apa? Nah, yang kita jalani ada yang menjalankan ini tradisi orang-orang dahulu. Ya mungkin karena dapat ada keterangan dari orang-orang, tapi kalau hadis ada yang sore enak itu. Misalnya bisa keterangan bagus apa nama kodok sholat yang ditinggal selama 70 tahun. Ada yang seumur hidup. Nah, kalau kita ini nggak akan sholat mulai nanti. Kalau sudah kita nunggu Ramadan ini sholatnya sekali. Ini jelas secara dohir ya tidak seperti itu. Tetap Mas Faisal, hutang yang pernah sholat ya, yang pernah kita tinggalkan, yang seingat kamu kodok seperti biasa. Waktunya tidak harus subuh dikodok di waktu subuh, tidak. Bebas. Sepanjang kamu bisa, ya untuk sementara di off dulu yang sunnah-sunnah. Kita lakukan sholat, kodok sholat, habis subuh, siang, malam, bebas waktunya. Tidak ada waktu larangan. Nah ini sholat dikarenakan ada sebab. Setelah subuh kamu lakukan atau setelah sholat. Jadi tidak ada batasan waktu ya. Untuk masalah soal yang kedua, utang di bank. Yang wajib zakat ini kan yang tidak punya hutang. Jadi justru orang yang berhutang ini yang dapat hak menerima zakat dengan catatan untuk biaya melunasi utangnya ini menjadikan kamu orang yang fakir, nanti tidak mampu melunasi. Nah itu yang mendapatkan zakat. Orang punya hutang, apakah perlu dizakat? Zakat itu kan untuk harta yang mencapai nisab. Nah itu ini zakat mal ya. Zakat kita zakat puasa kita punya kelebihan untuk biaya hidup satu hari mal ini mencapai nisab. Ini ulama sepakat mengatakan juga Hanafiya juga. Dari zakat fitrah ini Imam Hanafi ini tetap mensyaratkan harus dia memiliki harta satu nisab. Tapi kalau 3 mazhab yang lain itu untuk biaya hidup satu hari ya ada lebih, maka dia baik Gus. Kemudian untuk nisab Gus, nisab daripada zakat mal itu berapa batasannya? Kita kembalikan ke nisabnya emas ya. Emas ini ukurannya kan emas. Kalau emas itu ya kurang lebih ini kabul ulama ya beda-beda. Namun kita ambil tengahnya ada yang 93 gram. Ya kita bulatkan 100 semuanya ya 100 gram. Jadi sebetulnya zakat ini kan kalau orang itu kesadaran tak zakat ini kan menurut ketakwaan beliau. Kalau kita merasa mampu berlebih, ya kita keluarkan tanpa menunggu. Zakat itu tidak akan berkurang, harta itu tidak akan rusak. Yang bisa merusak harta kita itu hanya kita menahan zakat. Nah, kalau kita mencapai satu nisab, kalau kita niat menghindari zakat bisa saja. Kalau kambing misalnya 40, ini harus haul ya 1 tahun. Kurang 1 hari saja kambingnya dibeleh buat masak-masakan. Nah, yang satu bisa dihitung
nanti 40 baru dihitung lagi tahunnya. Ya, artinya aja sama-sama. Begitu juga nisab ini, kalau nisab harta yang menetap itu ya 1 tahun. Kalau mencapai nisab penuh ini 1 tahun, tetap satu nisab ini ya wajib. Tapi kalau beda lagi sama zakat, ya dagang, zakat, ya, sawah, jadi kan langsung ya kalau satu nisab langsung zakatnya hasil tambang, barang bekas, barang nemu itu ya apa, misalnya nang kuburan murah-murah dikuburin emas bakaran, itu nggak nunggu 1 tahun harus dikeluarkan kalau mencapai satu nisab. Jadi ukurannya masih 9, sekarang 100 gram. Kalau ini menetap 1 tahun ya, haul, ya 1 tahun nisabnya ini tidak turun. Ya tetap mencapai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta yang harus dikeluarkan ini apakah dari, ini kalau seandainya pedagang ini, dari laba bersih atau juga masih kotor? Kalau yang pertama itu adalah hitung modal sama pendapatan. Yang pertama ini ya. Dan selanjutnya ini pendapatan. Karena yang modal ini kan barang milik sendiri sudah sekali. Kemudian setelah berikutnya ini pendapatan. Kalau mencapai satu nisab, dalam setahun ya itu. Ini kemudian ada yang bertanya nih Gus, dari Mas Dediknya dari seputaran mana ini, Kloso ini ya. Jadi kalau seandainya hartanya itu sudah mencapai nisab, tapi kemudian ia punya sangkutan di bank, umpama ada cicilan, apakah ini termasuk wajib dikeluarkan zakat? Itu kan setelah diambil kebutuhan. Jadi setelah kebutuhan, jadi misalnya ada utang kan ini kan misalnya wajib, dipotong ya, untuk pembayaran utang. Nah, gitu. Kadang orang ini jangan meremehkan utang. Semua dosa ini bisa diampuni kecuali utang. Utang ini bisa diampuni kalau satu kita lunasi, yang kedua kalau orang yang memberikan utangan itu merelakan. Kalau tidak bisa, meskipun amal kita ini tetap harus disaur. Nanti di akhirat, kalau di akhirat bukan uang yang kita saurkan tapi amal kebaikan. Jadi sekalipun itu mati syahid pun tidak bisa menghapus dosa utang. Tapi kalau memang ada harta yang bisa kita lunasi segera, dengan utang ini yang bagaikan rantai yang membelenggu kita tidak leluasa, kita berat ini memberikan utang. Jadi saya tidak menganjurkan untuk berutang. Utang ini sebetulnya pada hakikatnya kan syariatnya kalau kita butuh untuk biaya hidup, tapi sekarang kan bukan untuk gaya hidup, mendapat penghasilannya ini terlalu berani. Kita dilupakan satu sisi, kita ingin berusaha menghasilkan, tapi satu sisi kita dilupakan kematian sama iblis. Nabi aja kalau mau sholat orang ditanya punya tanggungan apa tidak, punya tanda makna. Jadi selagi kita masih mampu bisa melunasi, segera lunasi. Walaupun tidak, kita harus berwasiat kepada siapa, istrinya, anaknya, untuk melunasi utang. Baik, terus kemudian ini ada yang selanjutnya dari Mas Sony SK. Assalamualaikum Gus. Ngapunten Gus, ini ada titipan pertanyaan. Wah, ini bukan cuma uang yang dititipkan, ya, pertanyaan juga. Apakah ada hukumnya bila wanita atau istri kalau tidur tidak menggunakan celana dalam? Tapi kan auratnya itu. Ya, begitu.
Ya enggak apa-apa kalau di dalam rumah, ya, apalagi tidur bersama suami, lebih baik. Akan secara kesehatan ya, memang yang lebih baik seperti itu. Memudahkan. Nah, memberi kesempatan untuk bernafas. Yang lebih baik seperti itu. Oke, kalau di dalam kamar, asal aurat ya tetap tutup, tidak terbuka. Baik, begitu Mas Sony. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan yang luar biasa. Baik, kembali ke topik pembicaraan kita tentang zakat fitrah ini. Ada pendapat yang mengatakan begini, Mas. Untuk mustahik ya, mustahiknya itu kan yang lebih kita kenal itu kan ada 8 mustahik ya. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau zakat mal itu 8 8 mustahik ini, tapi kalau untuk zakat fitrah sebenarnya cuma 2, fakir dan miskin. Ini bagaimana, Mas? Betul, itu menurut Imam Malik afdolnya itu kalau Imam Malik ya, kalau Imam Malik ini khusus diberikan kepada fakir dan miskin kalau zakat fitrah. Nah memang tujuannya dari awal zakat fitrah ini kan untuk arifku bil fuqara. Jadi untuk menunjukkan rasa belas kasih sayang kita kepada mereka-mereka yang fakir, yang miskin. Ketika di hari raya, orang-orang di hari senang, di hari bahagia, orang-orang fakir kan tidak. Jadi biar mereka juga merasakan bahagia. Jadi syariat pertama kali tujuan Allah mengatakan di akhir Ramadan. Makanya zakat fitrah harus segera dibagi sebelum sholat. Nah ini sholat Idul Fitri. Nah, adapun ada pembayaran terakhir ya diselesaikan sebelum tenggelamnya mata, itu batas akhir pendistribusian zakat fitrah. Terkadang ada yang disimpan, jadi ini tanggung jawab ini. Anda mendapat amanah penitipan yang ada di masjid-masjid itu kan kita wakil ya, tolong salurkan setelah diniati dari rumah atau di situ setelah kita titip kalau bisa si pihak yang diberikan wakil dijadikan wakil itu meminta niatnya lagi di situ. Ini saya niatnya coba niat ya, ini saya wakil ke sampean zakatnya anak saya untuk diserahkan kepada yang ada yang sudah nggak perlu, sudah cukup yang pihak mengeluarkan ini niat dari rumah kemudian diserahkan. Hanya diserahkan bukan untuk dia tapi untuk didistribusikan kepada yang berhak. Ya, jadi begini, untuk masalah pembagian kepada fakir miskin saja ini ada khilafiyah, tapi kalau mazhab Syafi'i mayoritas ulama itu sama, jadi pembagiannya kepada 8 mustahik ini. Nama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina fisabilillah wa nisabin. Ini 8 mustahik. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Terkhusus pada zakat fitrah ini ada perbedaan pendapat ini di kalangan mazhab Maliki. Kalau Imam Malik ini harus pada 2 orang ini. Tapi kalau zakat mal ini untuk semuanya, untuk 8 mustahik. Tapi seandainya yang zakat fitrah dibagikan kepada yang lain juga boleh. Ini selama si fakir miskin sudah tercukupi. Terus kemudian begini guys, untuk pengertian daripada fakir miskin, apalagi di kota besar ini kayaknya susah untuk mencari yang benar-benar fakir miskin. Kalau fakir ini kan sudah jelas, ya, mereka yang tidak punya apa-apa dan juga tidak ada usaha yang menghasilkan apa-apa. Ya, berbeda dengan miskin, dia masih punya usaha memasukkan, tapi masih kurang dari kebutuhan. Ya mudah sih. Kalau kita di perkotaan ini ya memang jarang kita menemukan.
Tapi kan ada tadi itu yang fakir itu kan mereka yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya untuk kebutuhan hidup. Jadi sama sekali tidak ada fakir, nol. Nggak kerja, nggak ada penghasilan, tapi kaya lah. Tinggalannya orang tua, ya kan dia kaya. Dapat pensiunan. Jadi makanya kalau sudah orang fakir sudah mencukupi, oke ke yang lainnya. Dari tujuan utama kan memang untuk berbagi kebahagiaan. Apa kata dunia, kita bisa senang-senang, tapi ada saudara kita yang seiman, khususnya itu masih dalam kesusahan. Di mana letak keimanan? Anda masih punya tetangga, punya saudara yang masih dalam kelaparan, Anda makan enak-enak, ini di mana? Anda mengatakan iman itu kata suatu pengerjaan tidak sah iman kalian. Nah, gitu. Baik, masih di masalah mustahil tadi, ada juga yang berpendapat karena memang yang difokuskan itu adalah fakir miskin, maka sabilillah itu termasuk para ustadz, para imam masjid ataupun muadzin itu, sehingga mereka mengatakan ini mereka tidak boleh kemudian dikategorikan sebagai sabilillah untuk menerima zakat. Ini gimana? Kalau masalah sabilillah ini memang terjadi perbedaan pendapat. Bahkan yang paling perlu disorot ini sabilillah ini apakah untuk person atau untuk bangunan? Nah, ini yang sudah problemnya. Kalau masalah person ini sudah jelas, tidak dikhususkan untuk mereka yang berjuang yang ada di medan perang, tidak. Tapi secara luas mereka yang menyebarkan agama Allah, termasuk ustadz, punya andil untuk meluhurkan agama Allah. Namun yang menjadi perdebatan di sini itu apakah ini harus manusia ataukah bisa selain manusia itu dialokasikan masjid atau sekolah atau jalan untuk akses ke masjid. Nah, ini perbedaan pendapat. Nah, ada yang termasuk juga ini seperti Imam Al-Qafar. Nah, ini pun tidak pokok. Ini termasuk sabilillah. Jadi boleh dialokasikan ke sana. Namun mayoritas ulama tetap tidak boleh, ini hanya untuk perorangan, untuk orang dan untuk bangunan, atau untuk apa yang masuk menunjang syiar Islam. Misalnya gitu, kono speaker kono. Nah, jadi berbeda. Ini arti zakat ini beda dengan sedekah. Sedekah ini zakat ini memang untuk person. Untuk berbagi dengan kita wajib pada hak orang miskin, ada hak yang dibutuhkan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah, bagi mereka yang baru masuk Islam, bagi mereka yang menaruh. Ini orang. Jadi semuanya kan disebut dari atas sampai bawah, ini kan orang. Nah, jadi tujuannya ke sana. Tapi namun ada yang diperbolehkan. Tapi khilafnya artinya jumhurnya masih tetap selama yang lain sudah terpenuhi, sudah dapat di daerah itu bisa dialokasikan ke sana. Itu jalan terakhir. Baik Gus, perbincangan malam ini cukup asik sebenarnya, tapi kita juga dibatasi oleh waktu ini, tanpa terasa ini sudah berada di menit yang ke-24 ini, lepas dari pukul 1. Namun sebelum kita pamit undur diri, ini satu salam dari Bapak Wasono yang ada di Kaliwaron untuk Zainul dan juga santri keliling yang lainnya. Ya, terima kasih atas salamnya untuk Pak Wasono. Dan baiklah, mendengar siang sebelum kita mau pamit undur diri, ada baiknya kita simak closing statement dari narasumber kita. Waalaikumsalam. Dan Ramadan semakin dekat dan jelas-jelas akan meningkatkan kita
Namun ini masih ada waktu tersisa 3 sampai 4 hari ke depan kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Jadi tetap semangat, tetap kita istiqomah untuk selalu mewarnai bulan Ramadan sesuai Allah berikan kehormatan dan keagungannya. Kita tetap menjaga diri, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Dan perlu untuk semangat menambah intensitas baik secara kualitas dalam ibadah dan amal soleh kita, karena Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Dan terakhir, kami juga mengingatkan kalau di dalam bulan Ramadan ini selain kita diwajibkan puasa, juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Keluarkan zakat fitrah dengan senang hati, dengan ringan tangan, tanpa ada rasa berat. Bagaimana caranya? Ingat-ingat, puasa kita tidak akan berarti apa-apa tanpa dikeluarkan zakat. Begitu juga zakat tidak akan berarti kalau kita tidak berpuasa. Jadi berpuasalah dan bayar zakat fitrah kita. Semoga Allah memberikan kita hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita menjadi suci bersih. Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang hidup bahagia, menang dari melawan hawa nafsu kita, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bermaksiat selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita sepanjang tahun ke depan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan kebaikan. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang memberikan kita semua yang kami sebutkan. Amin Allahumma amin. Akhirnya apabila ada kurang, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi esok hari di jam yang sama. Amin. Amin. Kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Saidul yang telah memberikan pencerahan buat kami semua dan juga pendengar siar dimanapun Anda berada. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar siar, dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah coba kembali esok hari di bingkai program yang sama, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi